Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Baitul Hamdi Ustazah akan cerita tentang kisah yang Rasulullah pernah tuturkan di depan para sahabatnya. Judulnya adalah dahsyatnya ketabahan seorang pemuda dalam mempertahankan keimanannya. Sudah ada yang pernah dengar ceritanya ini belum? Oke, karena belum, Ustazah akan mulai dari sebuah kisah yang kisah ini bukanlah sebuah dongeng ataupun hayalan, namun benar adanya, terjadi pada zaman dahulu kala jauh sebelum kita ada. Jadi pada saat itu hiduplah seorang raja yang memiliki ahli sihir yang pandai bekerja sama dengan setan untuk menipu manusia. Namun kala itu si tukang sihir telah lanjut usia. Ia khawatir ilmu sihirnya akan musnah bersama kematiannya. Maka ia pun meminta kepada raja untuk mencarikannya seorang pemuda. Pemuda bukan sembarang pemuda, tapi pemuda berbakat yang ilmu sihirnya akan diajarkan oleh penyihir kepadanya. Hingga saat tiba kematian si tukang sihir, sang raja pun akan memiliki tukang sihir yang akan tetap jadi andalannya. Berangkatlah sang pemuda setiap hari dari kediamannya menuju istana. Namun antara rumah pemuda dan istana terdapat rumah seorang ulama yang sangat paham akan perkara agama. Hingga akhirnya setiap hendak menuju istana, sang pemuda selalu singgah di rumah seorang ulama untuk mendengarkan nasihat dan petuahnya mengenai urusan agama. Demikianlah si pemuda setiap hari belajar dari kedua gurunya, yaitu si tukang sihir dan seorang ulama. Nah, semakin lama ia bingung dengan kedua ilmu yang dipelajarinya. Ilmu agama yang mendekatkannya kepada sang pencipta, sedangkan ilmu sihir justru menjauhkannya dari memurnikan ibadah kepada sang kuasa. Pada suatu ketika, seekor hewan buas menghalangi perjalanannya. Kemudian ia pun bergumam, "Hari ini aku ingin mengetahui manakah yang lebih hebat, ilmu penyihir ataukah ilmu dari seorang ulama? Kira-kira mana yang lebih hebat? Lebih hebat ilmu sihir apa ilmu ulama?" Ulama. Iya, alhamdulillah, karena anak-anak di sini semuanya yang belajar di Baitul Hamdi telah belajar perkara agama. Lalu pemuda itu mengambil batu besar dan berkata, "Ya Allah, jika ajaran ulama lebih engkau cintai daripada ajaran penyihir, maka bunuhlah hewan buas ini dengan kuasa yang engkau punya, agar orang-orang mampu melanjutkan perjalanannya." Batu itu pun ia lemparkan dan hewan buas itu pun seketika mati. Sejak peristiwa itu semakin yakinlah keimanan sang pemuda akan kuasa sang pencipta. Hingga semakin tinggi ilmunya dan makin dekat hatinya kepada pemilik alam semesta. Lalu Allah berikan kemampuan padanya untuk menyembuhkan orang buta, mengobati penyakit kusta, hingga orang-orang berduyun-duyun. Tahu artinya berduyun-duyun? Apa berduyun-duyun? Ramai-ramai, betul, beramai-ramai untuk mendapatkan kesembuhan dari sang pemuda. Hingga sampailah kabar kehebatan si pemuda ini ke telinga temannya sang raja. Jadi sang raja punya teman dekat yang temannya tersebut telah mengalami kebutaan yang telah lama. Kemudian teman dekat sang raja pun menyiapkan berbagai hadiah untuk sang pemuda jika ia mampu menyembuhkannya. Nah, sang pemuda pun berkata, "Sebenarnya aku tidak mampu menyembuhkan seorang pun. Allah lah yang kuasa atas segalanya." Nah, maka berimanlah teman sang raja tadi kepada Allah dan
Si pemuda dengan wasilah doa mendoakan teman sang raja hingga ia mendapatkan kesembuhan dan bebas dari kebutaannya. Kemudian teman raja ini menceritakan kepada sang raja bahwa dia telah sembuh. Dan sang raja pun murka, lalu menyiksa temannya. Siapa yang bisa menyembuhkanmu? Kemudian teman raja pun menjawab bahwa yang menyembuhkannya adalah Allah. Namun karena raja merasa hebat, dia tidak suka dengan adanya Tuhan selain raja, maka dia siksa temannya hingga akhirnya terungkap bahwa yang membantu kesembuhannya adalah berkat doa si pemuda. Kemudian dipanggillah pemuda itu ke istana. Dan raja mengenali bahwa pemuda ini adalah pemuda yang dulu pernah dipilihnya untuk menjadi penyihir istana. Ia panggillah sang pemuda tersebut ke istana dan raja berkata, "Wahai anakku, kekuatan sihirmu mampu memberikan kesembuhan berbagai penyakit." Lalu sang pemuda pun menimpali, "Bukan aku yang menyembuhkan, melainkan Allah yang Maha Kuasa." Mendengar hal itu, sang raja pun menyiksa sang pemuda tadi hingga terungkap bahwa ia telah belajar dari seorang ulama. Dipanggillah pula sang ulama itu ke istana dan diminta untuk keluar dari agamanya. Namun ia menolak dan raja pun menyiksanya hingga ia meregang nyawa. Apa itu meregang nyawa? Mati karena disiksa. Kepalanya dipenggal dua oleh sang raja. Kini sang raja berbalik kepada si pemuda, meminta si pemuda itu agar ia keluar dari agamanya. Dengan tegas sang pemuda menolak, dan akhirnya raja memerintahkan prajuritnya untuk membawa pemuda ke atas tebing yang di dasarnya terdapat batu-batu yang runcing. Dengan lantang raja berkata, "Jatuhkanlah ia dari atas jika ia masih tidak mau keluar dari agamanya." Saat tiba di lereng bukit, pemuda pun berdoa, "Ya Allah, lindungilah hamba." Seketika pula pada saat itu bukitnya bergoncang hingga seluruh prajurit jatuh ke dasar jurang dan mati semuanya. Kemudian sang pemuda kembali ke istana dan menghadap raja. Raja pun terheran dan semakin murka dengan si pemuda. Kemudian raja perintahkan lagi kepada para prajuritnya untuk meletakkan si pemuda di sebuah kapal untuk dilemparkan ke tengah lautan jika dia masih tidak mau keluar dari agamanya. Saat akan dilempar, sang pemuda pun kembali berdoa, "Ya Allah, lindungilah hamba." Perahu pun terbalik dan menenggelamkan seluruh prajurit yang membawa si pemuda tadi. Dan Allah selamatkan pemuda tadi hingga sampai ke pinggir pantai. Dan pemuda pun kembali menghadap raja. Kemudian pemuda itu berkata, kata pemuda, "Wahai raja, engkau tidak akan bisa membunuhku karena Allah akan selalu menyelamatkanku. Kalau kau mau membunuhku," kata raja, "kumpulkanlah seluruh rakyat di tanah lapang. Kemudian saliblah aku di atas pohon kurma dan panahlah aku dengan menyebut nama Allah." Dan atas saran pemuda tersebut, sang raja pun mau mengikuti. Semua orang berkumpul di lapangan untuk menyaksikan pembunuhan itu. Pemuda pun disalib pada pohon kurma dan raja mengambil anak panah dan melepaskan ke arah pemuda. Setelah itu berkata, dengan menyebut nama Allah, Tuhan si pemuda ini. Seketika pemuda tersebut syahid dan dia terkulai mati dengan satu kali anak panah. Raja murka dan mencoba mengingatkan bahwa dialah sebenarnya Tuhan mereka. Karena dengan dipanah tadi, dengan menyebut nama Allah, akhirnya seluruh rakyat yang berkumpul menyaksikan tadi beriman kepada Allah. Karena hanya dengan kuasa Allah si pemuda tadi bisa mati. Raja semakin marah dan murka. Namun orang-orang yang berkumpul berkata, "Demi Allah, kata-kata si pemuda itu terbukti. Semua orang kini beriman kepada Allah."
Maka raja pun memerintahkan prajuritnya untuk menggali parit-parit yang panjang. Setelah selesai, ditaruhlah tumpukan kayu bakar di sana dan kemudian dinyalakan hingga api berkobar-kobar. Sang raja pun berkata, siapa saja yang tidak mau keluar dari agamanya, maka lemparkanlah mereka ke dalam parit yang terdapat api yang berkobar-kobar. Maka orang-orang muslim tadi dimasukkan seluruhnya ke dalam api, termasuk seorang ibu yang menggendong bayi. Ketika ibunya tadi ragu untuk masuk ke dalam parit yang berkobar api, si bayi pun berkata, bersabarlah wahai ibu, sesungguhnya kita berada di atas kebenaran. Nah, jadi demikianlah dahsyatnya keimanan seorang pemuda. Mau diapakan pun dia punya Allah untuk berlindung. Mau disiksa bagaimanapun dia punya Allah yang bisa menyelamatkannya. Begitu juga orang-orang muslim yang telah beriman kepada Allah. Semoga anak-anak semua yang ada di Baitul Hamdi ini dan seluruh anak-anak kaum muslimin di seluruh dunia, Allah kokohkan keimanannya sehingga teguh sebagaimana teguhnya keimanan sang pemuda. Cukup sampai di sini ceritanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.